Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Wali Kota Solo sebagai cawapres dirinya. Bersama 8 ketua umum partai koalisi, Prabowo menyampaikan bakal mendaftar sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini dia, info terkini media. Dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang tidak yakin, yang terkejut, merasa tidak percaya. Itulah fakta yang ada sekarang. Bahkan, beberapa di antara kita yang denial, menolak, sulit percaya kenyataan ini. Mengapa itu bisa dialami masyarakat awam? Sebab selama 19 tahun menempuh karir politik, hal-hal begini bukan wataknya Pak Jokowi. Malahan, ada teman-teman saya bilang pencawapresan Mas Gibran membuat rakyat tidak akan memilih capres koalisi perubahan. Ada juga yang bilang, Pak Jokowi rela dijelek-jelekan agar Pilpres berjalan dengan damai. Atau ada yang mengungkapkan, Koalisi Indonesia Maju tidak akan kesampaian mendaftar karena terburu terpecah. Ada yang berkesimpulan Pak Jokowi pati geni, rela mengorbankan dirinya. Yang penting Indonesia tidak dipimpin pemimpin yang tidak layak. Benarkah tanggapan atau komentar masyarakat itu? Jelas tidak tepat. Namun kenapa mereka sampai meragukan apa yang terjadi sekarang ini? Ya karena mereka mencintai pemimpin mereka. Mereka percaya presiden mereka. Mereka tidak ingin orang yang mereka kagumi berubah jadi antagonis. Lihatlah mereka Pak Jokowi. Mereka itu benar-benar mencintai Bapak dengan segala yang ada. Tapi sekarang Bapak sudah menyinggung mereka, menyakiti mereka, mengecewakan mereka, bahkan merendahkan mereka. Karena Pak Jokowi tidak mau mendengarkan lagi suara kami, suara rakyat-rakyat jelata. Pemberitaan soal dicawapreskannya Gibran Rakabuming menyedot perhatian masyarakat. Tapi di sisi lain, banyak suara yang menolak juga Gibran turun dalam pertarungan kontestasi tahun depan. Justru yang agak aneh malah PDI Perjuangan, partai di mana dia berkarir, hampir tidak ada suara sumbang, apalagi menyerang wali kota Surakarta tersebut. Apakah ini menunjukkan jika PDI Perjuangan sudah banyak berubah serta memperlihatkan sebagai partai politik yang sangat matang? Diamnya PDI Perjuangan atau tidak ada reaksi keras dari PDI Perjuangan memperlihatkan kematangan partai, menegaskan mereka benar-benar sebuah partai politik dengan derajat yang berbeda. Dan kabar dicawapreskannya Mas Wali jadi polemik yang membuat gaduh politik Indonesia. Rupanya, tanggapan elegan dikatakan capres PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo mengomentari soal cawapres Gibran. Semua punya hak menjadi pejabat apapun. Wah, sama sekali tidak disangka. Justru yang dipikirkan orang malah berkebalikan. Yang jadi aneh, mengapa Partai Koalisi Indonesia Maju hampir semua menerima tanpa reserve atas pencalonannya itu? Hayo, aneh tidak? Kita lihat Golkar, partai besar dengan kader mumpuni di pemerintahan. Mulai dari Ketua Umum Pak Erlangga, Pak Luhut Binsar, Pak Agus Gumiwang, Pak Rizal Malarangeng, dan lainnya. Belum lagi kader dari PAN, Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta anggota Koalisi Indonesia Maju lainnya. Mengapa mereka menerima begitu saja nama wali kota Solo? Partai Demokrat, saat masih ada di koalisi perubahan, berapa kali nyinyirnya pada pemerintah. Sekarang, mengapa diam 1000 bahasa? Kemudian ada Pak Fahri Hamzah dari Gelora, tiba-tiba menutup mulutnya waktu putra sulung presiden merapat ke koalisi, di mana Gelora ada di dalamnya.
Secara pribadi saya nggak kaget. Politik ya memang begitu, empuk dan mentul-mentul. Keras itu bila berseberangan, berhadapan, dan akan berubah 180 derajat ketika sudah jadi sekutu. Apa semuanya menerima pencapresan Mas Gibran? Tentu saja tidak. Kasak kusuk di bawah, utamanya di simpatisan dan kader grassroots, banyak yang tidak suka sama Mas Gibran. Bukan tidak suka personalnya, melainkan tidak setuju dengan cara kotor menapak jabatan cawapres. Bisik-bisik rasa mangkel tidak hanya di Gerindra, Gelora, PAN, termasuk juga Golkar sendiri. Bukankah kita sangat paham kaderisasi di Golkar yang paling rapi, berjenjang dan mencatat rekam jejak kader dengan baik. Seorang kader jika sudah pernah terperosok melanggar aturan partai, tidak bersikap baik, bakal sulit masuk dan kembali ke jajaran petinggi Partai Kuning ini. Banyak buktinya. Pernah dengar bagaimana nasib Pak Nurdin Halid? Sekarang kan hampir tidak ada suaranya. Lalu jika kader sudah susah payah membangun karir di sana, hingga sampai pada jajaran pimpinan atau DPP sebutannya, begitu ada mau kontestasi, ada anak kemarin sore yang belum banyak torehan prestasi, jabatan tertinggi yang diraihnya juga hanya wali kota, masa iya mau didukung jadi cawapres? Lalu apa fungsinya kaderisasi? Apa dia dipilih hanya karena alasan anak presiden? Apakah sudah ada yang menyuarakan hal itu? Adalah Arman Garuda Nusantara, Wakil Sekretaris Organisasi Kelembagaan Kebijakan Strategis, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM, DPP Golkar, menolak partainya mengusulkan Gibran jadi cawapres. Dirinya mempertanyakan, dengan menerima wali kota Solo sebagai pendamping Prabowo, sudah tidak adakah stok kader di Golkar? Lalu sistem kaderisasi yang selama ini berjalan, apa gunanya? Ya, begitulah partai politik. Mana yang menguntungkan, jalan itu yang bakal diambil. Toh menyodorkan RK alias Kang Emil juga bukan kader asli, melainkan kader naturalisasi. Gibran sendiri kabarnya bakal dinaturalisasi Golkar, masuk ke AMPI, sayap organisasi Golkar di kepemudaan. Yang lebih aneh, pencopotan kader partai lain yang didukung dalam Pilpres kapasitasnya belum banyak teruji. Kata Bang Arman, rekam jejaknya 3 tahun sebagai wali kota saja tidak genap. Di organisasi kepemudaan juga tidak terekam. Dia juga menambahkan, majunya Gibran dikarenakan endorse presiden, bukan atas pertimbangan suara rakyat atau desakan kader Golkar di akar rumput. Intinya, prestasi Gibran bukan sebuah prestasi yang istimewa. Bisa jadi, sikap Golkar terutama kepemimpinan Erlangga meruntuhkan sistem yang sudah dibangun yang telah lama. Masyarakat luas termasuk kayak kita-kita ini ya bertakon-takon, bertanya-tanya. Fungsi partai politik itu apa? Bukankah salah satunya menghasilkan kader yang mumpuni, yang punya visi jelas, termasuk ada rekam jejak yang baik. Lah Mas Gibran rekam jejaknya baik dan diusung cawapres. Bukankah itu karena dia seorang anak presiden? Jika bukan putranya Pak Jokowi, apa mungkin sekelas Golkar akan menerima pencapresannya Gibran begitu saja? Tidak semudah itu Verguso. Jangankan jadi cawapres. Lah kemarin untuk penentuan nomor urut caleg saja ada indikator-indikator yang dipakai untuk kasih nilai sehingga DPP bisa membuat urutan nomor calon legislatif. Teman-teman pasti tahu, kita harus melakukan apa, bergerak kemana, mesti bercerita apa ke para pemilih. Dan yang paling penting, siapa orang yang layak untuk jadi presiden mendatang. Ini saatnya kita membuktikan suara kita benar-benar berarti dalam menentukan nasib kita sendiri. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia.
Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.